Shalom pasukan Kristus di akhir zaman. Saya sangat bersuka cita untuk dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang sudah menjadi anggota atau subscriber daripada YouTube channel kami. Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu tahu bahwa satu DNA daripada kegerakan kami Revival Fire City adalah kami akan menyingkapkan setiap pesan daripada masa depan. Dan bukan hanya itu, tapi setiap pesan daripada masa depan akan membangkitkan setiap generasi supranatural. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang menonton YouTube ini, engkau adalah generasi supranatural. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Yes. Oleh karena itu Bapak Ibu, di edisi kali ini kita akan membahas satu hal yang luar biasa. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan atas masa depan. Dan tidak ada hal yang mengejutkan daripada Allah kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan menciptakan awal daripada akhir. Oleh karena itu masa depan adalah sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Namun ada beberapa misteri masa depan yang tidak dibuka untuk semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencari Dia, hanya orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh mau menyatakan isi hati Tuhan. Disitulah Tuhan akan menyingkapkan suara hatinya, yaitu pesan-pesan daripada masa depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena ini waktunya kita akan mendengarkan suatu pewahyuan yang tersembunyi. Pewahyuan yang tidak dibuka untuk semua orang, tapi untuk orang-orang tertentu. Dan orang-orang itu yang sudah Tuhan pilih, yaitu generasi supranatural daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu di YouTube channel ini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu menonton video ini, mari Bapak Ibu bersiap-siap. Bapak Ibu siapkan tubuh jiwa roh Bapak Ibu. Karena setiap apapun pesan yang dilepaskan, itu adalah pesan masa depan dan nubuatan-nubuatan yang powerful, yang berkuasa untuk mengubahkan sikap hati kita, yang berkuasa untuk mengubahkan seluruh kehidupan kita. So receive it, bangun manusia roh kita, dan terima pesan-pesan ilahi daripada Tuhan kita. Amin. So Bapak Ibu, hari ini kita akan menjadi penjelajah-penjelajah masa depan. Are you ready for this guys? Ya, karena itu kita akan saat ini mau baca di Pengkhotbah 3 ayat 1. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan mengawalnya dengan mengutip firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang dibatasi oleh waktu. Dan Tuhan kita juga Tuhan yang tidak terbatas. Namun Tuhan sangat senang berbicara mengenai anak-anaknya melalui musim-musim dan waktu-waktu. Waktu dan musim Tuhan itu dapat kita lihat dari berbagai hal yang akan terjadi di muka bumi ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun yang di atas bumi ini yang merupakan kebetulan. Tapi itu semua merupakan pesan daripada Tuhan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu setiap kita mari kita bersiap-siap untuk kita mengerti musim dan waktunya Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai kita, karena Tuhan sangat ingin memberikan pesan-pesannya dan waktu-waktunya pada anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan membuat sebuah kalender yang berdasarkan tanggal-tanggal Tuhan, berdasarkan musim-musim dan waktu Tuhan. Yaitu Tuhan memberikannya kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Oleh karena itu kalender Israel merupakan isi hati Tuhan. Dan kalender Israel itu berbicara mengenai waktu dan musim Tuhan yang akan Tuhan kerjakan buat setiap kita. Tuhan menyiapkan agar bangsa Israel melalui kalender Israel untuk berjumpa dengan Tuhan melalui hari-hari raya. Melalui musim-musim tertentu seperti pewahyuan tertulis, Bapak Ibu bisa buka di Imamat 23 ayat 24 sampai 24 dan itu khususnya 24 dan 44 ayatnya. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan yang kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan. So, kita harus mengerti mengapa kita sebagai orang percaya kita harus merayakan hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan melalui bangsa Israel. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan menyatakan isi hatinya berdasarkan hari-hari raya. Karena kita tahu bahwa kalender Israel Tuhan itu sendiri yang menetapkannya. Sehingga mari kita bersama-sama meresponi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebab di sana kita akan menemukan pewahyuan-pewahyuan baru. Dan berikutnya Bapak Ibu perlu tahu bahwa nama Tuhan kita satu-satunya adalah Tuhan semesta alam. Atau Yahweh Zebaoth. Artinya Bapak Ibu, Tuhan memakai tanda-tanda di langit. Dan tanda-tanda itu menjadi peringatan untuk umat-umat Tuhan. Seperti tertulis Bapak Ibu boleh baca kembali di Kejadian 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah. Jadilah benda-benda penerang dan cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan?
Di firman ini menyatakan bahwa Tuhan menciptakan benda penerang, matahari, bintang, bulan, semuanya itu sebagai tanda untuk menunjukkan kepada kita masa-masa yang tetap. Dengan kata lain, benda penerang itu menunjukkan kepada kita momentum atau kairos daripada Tuhan yang akan terjadi. So hari ini kita mengerti bahwa waktu dan musim setiap hari, setiap bulan-bulan daripada kalender Israel, Tuhan juga memakai itu semua untuk menunjukkan kebesarannya. Tuhan menunjukkan pesan-pesan yang tersirat, dan Tuhan menunjukkan isi hatinya buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Dan bukan hanya itu, ketika kita mempelajari tanda, ketika kita mempelajari waktu-waktu Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima momentum ilahi daripada Tuhan Yesus. Dan luar biasa, Bapak Ibu boleh cek, Bapak Ibu, di Google atau dimanapun, di data-data yang Bapak Ibu bisa dapatkan, kita lihat di Maret 2020 ada suatu data yang signifikan, Bapak Ibu. Karena berdasarkan data yang kita terima bahwa dari tanggal 9 sampai 10 Maret 2020, garis bawahi Bapak Ibu, 9 sampai 10 Maret 2020, orang Israel merayakan hari raya Purim. Dan pada tanggal tersebut, tepat 9 sampai 10 Maret, tepat di hari-hari itu, fenomena semesta di mana bulan di jarak terdekat dengan bumi sehingga akan sangat terlihat sangat besar, bahkan 14 kali besar daripada semula, daripada normalnya, itu akan terjadi di tanggal-tanggal tersebut. Dan fenomena itu akan kita kenal dengan kata super moon. Bapak Ibu, kita lihat tidak ada yang kebetulan. Bertepatan dengan hari raya Purim bangsa Israel, di waktu itu pula ada super moon atau bulan mengalami yang namanya kepenuhan luar biasa, bahkan 14 kali lebih besar dari ukuran normalnya. Dan kita harus saat ini belajar sama-sama kita imani dan receive janji Tuhan bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa untuk Purim 2020, karena itu bertepatan dengan super moon yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kita. Ada amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan? Mari Bapak Ibu catat, mari Bapak Ibu imani, karena kita akan melihat dari sisi pandang bangsa Yahudi. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga bangsa Israel menjadi barometer daripada kegerakan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu kita akan belajar mengenai pesan Tuhan dari Purim dan Supermoon yang akan Tuhan nyatakan melalui bangsa pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Yang pertama Bapak Ibu boleh catat, Supermoon adalah tanda baik untuk bangsa pilihan. Rabbi Yosef Berger adalah seorang rabi dari King David Home menyatakan bahwa Allah memberikan tanda bagi buat orang Israel menjadi melalui bulan. Jadi ketika ada tanda-tanda bulan, ketika bulan itu sangat terang, maka itu akan menjadi suatu tanda baik untuk Israel. Tapi kebalikannya, ketika terjadi gerhana bulan, maka itulah tanda daripada bad omen atau peringatan bencana untuk bangsa Israel. Tetapi kita tahu yang saat ini kita alami bukan gerhana bulan dalam pada minggu-minggu ke depan, tapi adalah supermoon atau bulan akan bersinar sangat terang. Artinya ini akan menjadi tanda baik untuk Israel. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Di supermoon dan di Purim 2020 ini kita akan lihat tanda. Ini imani Bapak Ibu dan declare di rumah, the gate of Israel will be open for the gospel of Jesus Christ. Amin. Ini waktunya gerbang bangsa Israel akan terbuka untuk penginjilan akan Tuhan Yesus Kristus. Ini waktunya kita akan melihat banyak revival akan terjadi di Israel. Seperti yang sudah kami nubuatkan di video YouTube sebelumnya, di tahun 2020, nubuatan 2020, Bapak bisa cek kembali di YouTube kami, bahwa kami ada nubuatan bahwa Israel akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Karena akan ada pusat-pusat pendidikan dan orang-orang konservatif yang mereka akan berubah dan mereka akan berjumpa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So this is the time for Israel. Karena ini waktunya pintu penginjilan akan terbuka untuk Israel. Amin. Yang kedua, arti daripada supermoon untuk Israel adalah the great victory untuk orang-orang Israel. Haleluya. Purim kalau Bapak Ibu baca di kitab Ester itu merupakan hari kemenangan besar. Purim merupakan hari sukacita yang luar biasa. Karena rencana Haman, Bapak Ibu tahu, nanti Bapak bisa baca sendiri kitab Ester, rencana Haman untuk memusnahkan Bani Israel digagalkan dan bahkan terjadi pembalikan keadaan. Setiap jerat yang diberikan Haman berubah menjadi berkat untuk bangsa Israel. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat ada revival besar-besaran untuk bangsa Israel. So kita percaya di 2020 hal itu akan terjadi. Bahwa setiap Haman-Haman itu akan mengalami yang namanya jerat untuk dia sendiri. Saya mau bilang tadi digantung, tapi saya akan ubah kata itu menjadi jerat menjadi berkat. Artinya setiap Haman-Haman untuk Israel dia akan terjerat, dan ini waktunya untuk revival untuk bangsa Israel. Amin Bapak Ibu.
So this is the time penebusan dan keselamatan untuk bangsa Israel. Haleluya. Artinya Bapak Ibu, supermoon kali ini adalah tanda buat semua musuh-musuh Israel. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, semua musuh-musuh Israel mereka akan dipermalukan dan mereka akan dikalahkan oleh Tuhan kita yang maha dahsyat. Amin. Dan Israel akan Tuhan angkat tinggi dan Tuhan promosikan karena this is the time untuk penebusan dan keselamatan bangsa Israel. Seperti Haman, ketika musuh-musuh Israel, negara-negara musuh-musuh Israel yang berusaha memberikan jebakan untuk Israel, mereka sendiri akan terkena jebakan mereka dan justru Israel akan diselamatkan Tuhan dan akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saudara bisa lihat, baik itu senjata, rudal, bahkan nuklir sekalipun tidak akan bisa untuk menghancurkan Israel. Bahkan senjata-senjata itu akan berbalik untuk menyerang setiap musuh-musuh Israel. Ada amin Bapak Ibu terkasih Tuhan? Yang ketiga, supermoon untuk bangsa Israel artinya adalah penebusan dan kembalinya orang-orang Israel ke tanah perjanjiannya. Bapak Ibu, hari raya Purim adalah hari untuk orang-orang Israel. Di sejarah dan budaya pada bangsa Israel adalah ketika Purim, orang-orang Israel akan saling mengunjungi. Mereka akan saling memberi hadiah, saling memberi makanan. Mereka bersuka cita luar biasa. Karena itu adalah hari pembalikan keadaan bagi mereka. Bahwa mereka berkumpul dan mereka bersatu padu. Bahwa yang tadinya jauh mereka menjadi dekat. Artinya apa Bapak Ibu, 2020 ini setiap orang-orang Israel yang sudah menyebar, mereka akan kembali dan mereka akan menerima bagian mereka. Mereka akan dipulihkan dan mereka akan menerima warisan pusaka mereka. Bahwa apapun yang diambil daripada Israel, itu akan dikembalikan buat pada bangsa Israel. Dan orang Israel pun akan mengalami namanya aliyah. Mungkin Bapak pernah mendengar istilah ini aliyah. Yaitu di mana orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh bangsa-bangsa, mereka akan kembali ke Israel dan mereka akan kembali ke tanah air mereka. Yes, kita sama-sama doakan untuk ini Bapak Ibu. Kita sama-sama dukung, kita berdoa biar ada revival untuk bangsa Israel. Dan yang terbesarnya adalah, tanda terbesarnya adalah akan makin banyak bangsa-bangsa yang mengakui. Perhatikan Bapak Ibu, tandanya ketika aliyah itu akan terjadi, akan banyak bangsa-bangsa di luar Israel yang akan mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota daripada Israel. So kita lihat tanda itu udah semakin jelas, amin Bapak Ibu. Tanda-tanda udah jelas aliyah itu sudah terjadi. So ini waktunya kita percaya revival yang maha dahsyat, yang maha besar akan segera terjadi. So prepare yourself, prepare ourselves Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, supermoon adalah tanda daripada datangnya rescuer atau penyelamat untuk bangsa Israel. Rabbi Pinchas Winston di Israel berkata bahwa supermoon dan Purim, ketika sejarah itu terjadi ada supermoon dan berbarengan dengan Purim, itu tandanya bahwa orang Israel akan menerima Mesias mereka. Ya, karena ini bertepatan yang luar biasa Bapak Ibu, Purim dan supermoon ini tanda, menurut Rabbi daripada Israel, tanda bahwa Israel akan berjumpa dengan Mesiasnya. Lalu mungkin pertanyaan ada dari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan bertanya, apakah ini mungkin tanda bahwa Mesias akan datang kedua kalinya di bumi ini? Kita mau bilang itu bukan itu Bapak Ibu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya akan Tuhan bangkitkan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan memakai orang-orang lain untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan mereka akan dibangkitkan untuk membawa bangsa Israel menuju pemulihan, menuju revival. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dan dengan kata lain, ketika Tuhan lagi mau bangkitkan orang-orang penyelamat Israel, artinya ini buat setiap kita, bahwa kita harus bersiap-siap karena kita akan prepare the King of Glory, preparing the way for the King of Glory. Ini waktunya Tuhan akan membangkitkan orang-orang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan untuk hadir atas Israel dan juga untuk bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa baca di Obadya 1 ayat 21. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Dikatakan penyelamat-penyelamat ini bukan tentang Mesias Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang dipakai Mesias untuk memulihkan dan berdiri bagi bangsa Israel. Dan siapakah orang-orang ini? Yang pertama, mereka adalah persekutuan bangsa-bangsa yang akan berdiri untuk Israel dan membela Israel agar Israel mendapatkan hak sepenuhnya. Dan saya mau katakan itu adalah 10 bangsa yang memegang puncak jubah daripada Yahudi. Bapak bisa baca nanti di Zakaria 8 ayat 23. Yang selanjutnya kedua orang-orang penyelamat ini siapa Bapak Ibu? Ini juga berbicara mengenai Isaiah Highway Project. Yang tertulis dalam Yesaya 19 dan Yesaya 35. Bahwa akan ada jalan raya untuk Tuhan. Dan ini berbicara jalan raya rekonsiliasi.
bahwa akan ada rekonsiliasi untuk Ishak dan Ismail, sehingga mereka akan menyembah Yeshua HaMashiach, dan akan ada jalan raya bisnis untuk orang-orang daripada bangsa-bangsa mulai melakukan mega bisnis dengan bangsa Israel. Dan sehingga ini adalah tanda di mana akan terbukanya jalur-jalur investasi untuk Israel dari bangsa-bangsa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Yang ketiga, orang-orang penyelamat ini adalah penyelamat ini berbicara burung buas dari timur. Wow. Bapak Ibu tahu siapakah burung buas dari timur? Kita buka di Yesaya 46. Ya betul, Indonesia. Kita buka di Yesaya 46 ayat 11. Bahwa Tuhan memanggil burung buas dari timur untuk menjadi pembebas bagi Israel. Haleluya. Ketika kita berbicara kita bangsa Indonesia, ketika saya sudah menyampaikan revelation di minggu-minggu lalu bahwa Indonesia adalah burung buas dari timur, maka kita harus klaim dan percaya bahwa api revival yang terakhir dan terbesar adalah bangsa Indonesia yang akan bawa kepada bangsa Israel. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kelima, yang terakhir, arti supermoon untuk bangsa Israel adalah munculnya Esther. Supermoon kali ini yang bertepatan dengan Purim adalah artinya munculnya Esther. Kita tahu bahwa salah satu pahlawan wanita di Israel menurut rabi-rabi itu adalah Israel. Dan kalau kita belajar mengenai daripada rabi-rabi Israel, bahwa bulan itu berbicara tentang feminisme. Bulan itu berbicara feminisme atau wanita. Dan kita juga tahu bahwa yang seperti saya sudah bilang, tokoh di Purim itu adalah Esther. Sehingga ini Bapak Ibu, semua wanita-wanita yang menonton ini, imani dan receive it, bahwa ini akan jadi momentum untuk pahlawan-pahlawan wanita di Israel bangkit. Ini waktunya bahwa Esther akhir zaman akan bangkit untuk Israel. Amin. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu juga melihat nubuatan sebelumnya, bahwa ada kode breaker Bapak Ibu. Bahwa kita ada kode breaker mengenai Israel, bahwa sudah terjadi, bahwa kita tahu kemarin Bapak Benjamin Netanyahu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri bagi Israel. Dan ini merupakan nubuatan daripada Tuhan Yesus, bahwa Benjamin yang artinya tangan kanan Tuhan, yang itu artinya Benjamin Netanyahu Tuhan pilih sebagai Mordekai untuk bangsa Israel. Dan inilah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan ini artinya Benjamin Netanyahu ini adalah Mordekai akhir zaman dan akan membawa bangsa Israel menuju revival besar dan akan membawa Israel menuju kemenangan yang gilang gemilang. So melalui beliau Benjamin Netanyahu, bahwa inisiator dan pembuat strategi akan semakin luar biasa Tuhan nyatakan melalui beliau, dan akan banyak lahir wanita-wanita yang luar biasa di Bani Israel, termasuk tentara-tentara wanita akan dibangkitkan untuk Israel. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Demikian itu misteri daripada supermoon untuk bangsa Israel. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, masih semangat menonton YouTube ini Bapak Ibu? Karena sekarang kita akan dengar untuk pribadi, untuk personal. Karena Tuhan mau menyampaikan bahwa di Purim kali ini akan berbeda. So Bapak Ibu yang menonton, yang mendengar hari ini, kita mau receive it. Karena ini janji Tuhan untuk Purim dan supermoon di tahun 2020. Ketika tadi kita sudah dengar untuk tolak ukur bangsa Yahudi, tapi ini adalah pesan Tuhan untuk seluruh umat Kristen, untuk seluruh umat orang percaya yang kita akan terima secara pribadi. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Yes. Yang pertama, Purim adalah hari raya promosi besar-besaran. Wow. This is the day of great promotion. Semua Anda yang tempat ini, yang menonton YouTube ini, Anda yang dulunya terlupakan, Anda yang seperti Mordekai, orang-orang tidak mengenal Anda dilupakan, tapi ini waktunya Anda akan diingat, ini waktunya Anda akan dimuliakan, dan Tuhan akan bangkitkan engkau seperti Esther yang tadinya yatim piatu, berubah jadi ratu. This is the time from zero become hero. Katakan bersama-sama dengan saya, from zero become hero. So terima promosi besar dalam hidupmu, dan yang percaya katakan amin. Yang kedua, this is the day of great favor. Haleluya. Ini waktunya perkenanan Tuhan akan dinyatakan dengan dahsyat dan luar biasa. Ini waktunya Tuhan lagi mengulurkan tongkat perkenannya kepada kita semua. Dan Tuhan berkata, yes, aku mau dan jadilah apa yang aku mau. Yes, aku mau dan jadilah. Ini waktunya Purim ini. Tuhan lagi memberikan tongkat perkenanannya buat setiap kita, dan receive it Bapak Ibu. Dan terima perkenanan daripada Tuhan. Sehingga kita mau percaya bahwa ada the great favor yang tidak lazim atas hidup kita. So ini waktunya Bapak Ibu, semua apa yang menjadi impianmu akan menjadi kenyataan. Biar Tuhan bangkitkan imanmu, apa yang kau impikan akan menjadi kenyataan. Haleluya. Yang ketiga, ini hari pembalikan keadaan. This is the day of turnaround. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apapun keadaan yang menghimpitmu saat ini, apapun kondisi yang gak enak saat ini, percaya
Tuhan akan membalikan keadaanmu dengan segera. Dan bahkan apapun yang musuhmu lakukan atas hidupmu, jebakan-jebakan iblis, apapun strategi musuh dalam hidupmu, akan Tuhan balikan keadaannya dengan segera. Because this is the day of turnaround. Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Thank you Jesus. Dan yang keempat Bapak Ibu, arti Purim di tahun 2020 adalah kebenaranmu akan muncul sebagai fajar. Ini waktunya di mana kejahatan Haman akan terbongkar. Ini waktunya bahwa kebenaran Mordekai akan diingat. Dan bahkan Mordekai tidak jadi digantung, tapi Mordekai mengalami promosi yang luar biasa. So hari ini Bapak Ibu, apapun rencana jahat atas iblis atas hidupmu, perhatikan baik-baik, apapun rencana jahat yang orang pun berikan atas hidupmu, percaya bahwa kebenaran bisa mengalah. Tapi kebenaran tidak bisa kalah. Tuhan akan membela engkau. Dan kau akan lihat Haman-Haman dalam hidupmu. Mereka akan terima jebakan mereka sendiri. Haleluya. Haleluya. Dan yang kelima Bapak Ibu, ini hari di mana nama musuhmu tidak terdengar lagi. Bapak Ibu, dalam sejarah daripada bangsa Israel, khususnya di kitab Ester, di hari Purim saat mereka membaca kitab Ester, ada satu budaya ketika nama Haman disebut, mereka tidak mau mendengar nama itu lagi. Jadi ketika ada nama Haman disebut, mereka akan bunyikan setiap bunyi-bunyian. Sehingga apa Bapak Ibu? Nama Haman tidak pernah terdengar lagi. Wow. Apa artinya Bapak Ibu? Saat ini apa yang menjadi musuhmu? Sakit penyakit, hutang, kemiskinan, perceraian, perzinahan, apapun musuhmu. Saat ini Tuhan mau berkata dan Tuhan berjanji di Purim 2020. Nama-nama musuhmu tidak akan terdengar lagi atas hidupmu. Nama-nama musuhmu tidak bisa mengintimidasi engkau lagi. Katakan amin. So this is the time. Sakit penyakit, hutang, kemiskinan, kau get out of my life. Haleluya. Yang keenam, ini Purim ini 2020 dan Supermoon ini adalah tanda dari the last and the greatest revival. Haleluya Bapak Ibu. Ini waktunya Bapak Ibu, permulaan daripada revival yang terakhir dan yang maha dahsyat dan yang terbesar. Kita tahu waktu saat kejadian Purim, saat itu Israel sedang dijajah. Israel itu sedang dijajah oleh bangsa lain. Bahkan bukan hanya dijajah, tapi karena orang jahat, bangsa Israel mau dibinasakan, mau dimusnahkan. Tapi Bapak Ibu, ketika di masa-masa mereka mempersiapkan the last and greatest revival, bangsa Israel mereka berdoa, mereka bersatu hati, mereka unity, dan mereka merendahkan diri, berpuasa dan berbalik daripada jalan-jalan mereka yang jahat. So kalau kita mau merasakan the last and the greatest revival, kita harus mengalami yang namanya titik ini Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel bersatu hati, mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan, mereka berpuasa, mereka merendahkan yang berbalik dari jalan yang salah, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan revival terjadi atas bangsa Israel. Maukah itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Maukah kita berkata the place of our pain will become the place of our reign? So mari kita ambil respon seperti bangsa Israel Bapak Ibu. Pray, 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 pray. Berdoa, 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 bersatu hati. Minta kemurahan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan kita berbalik dari jalan kita yang salah. So kita akan lihat revival itu yang terjadi buat bangsa kita. Bapak Ibu, di kisah Ester hanya waktu hitungan beberapa hari, Tuhan balikan keadaan. Amin. Tuhan balikan keadaan. So ini waktunya Bapak Ibu terima kebangunan rohani yang terakhir dan yang terbesar. Dan ini akan bukan hanya melanda Israel, tapi melanda Indonesia dan bangsa-bangsa yang percaya. Katakan amin. Woo! The last and the greatest revival. Haleluya. Yang ketujuh Bapak Ibu yang terakhir. Masih semangat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Semangat. Haleluya. Kalau Bapak Ibu baca berita mengenai Supermoon kali ini ternyata berbeda. Kenapa? Karena super worm moon atau dengan cacing. Supermoon cacing kalau bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, atau bulan cacing. Karena berdasarkan tanggal pertanian, kalau Bapak Ibu di harvest date kalau di tanggal pertanian, kita lihat ketika supermoon begitu luar biasa ada, maka itu adalah waktu di mana cacing-cacing itu muncul di tanah. Cacing-cacing tanah pertanian ya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Justru kalau petani ketika cacing muncul itu senang karena tanah menjadi subur dan pasti harvest mereka akan luar biasa. Ini dalam artian cacing yang bukan hama, tapi cacing yang menjadi penyediaan makanan untuk tanaman. So artinya Bapak Ibu percaya bahwa Purim kali ini berbeda. Purim yang bertepatan dengan Supermoon, bahwa ini artinya kita akan terima great harvest, katakan amin. Dan great provision, amin. So di Purim dan Supermoon kali ini kita akan menerima panen raya besar-besaran. Dan kita akan terima penyediaan Tuhan yang besar-besaran. Haleluya. Dan buat ini
klaim semua ini Bapak Ibu yang di rumah, bukan untuk kita pribadi, tapi untuk keluarga kita, buat gereja kita, buat kota kita, bahkan sampai bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua terberkati hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah mencatat mengenai berkat Supermoon, mengenai berkat Purim, terus declare sepanjang bulan Maret ini Bapak Ibu. Sepanjang bulan Maret saya berdoa Bapak Ibu menerima semua berkat dan janji Tuhan atas bulan Maret ini, atas Purim ini. Haleluya Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya akhiri, Tuhan tetap mau memberikan pesan demi pesan personal demi personal. Karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang untuk seorang pria yang bernama Benjamin ya. Mungkin kau lahir tanggal 9 atau 19, Tuhan bilang. 9 atau 19 Maret ya. Tuhan bilang, dan kau sedang bingung, kau sedang kesulitan mengenai masalah pekerjaanmu. Kau sedang merasa bahwa apapun yang kau lakukan sepertinya seolah-olah gagal. Khususnya pekerjaan. Dan kau merasa udah hampir menyerah. Tidak ada harapan untuk hidupmu lagi. Tapi Tuhan mau bilang, pintu terobosan akan terbuka untukmu. Percaya di bulan Maret ini, bulan Purim ini, percaya kau akan terima terobosan dalam pekerjaanmu. Kau yang bernama Benjamin, kau katakan amin saat ini juga. Kalau engkau yang sudah mendengar nubuatan ini, terus klaim dan sampai itu terjadi nyata atas hidupmu. Selanjutnya, Tuhan masih mau berbicara Bapak Ibu. Saya juga melihat ada seorang ibu yang sangat depresi dan stres karena anak engkau, ibu, mengalami namanya hyperaktif atau orang-orang mungkin bilangnya itu, maaf Bapak Ibu, autis. Dan kau sepertinya udah mau berusaha menyerah, udah gak bisa berusaha lagi, kau mau menyerah, kau merasa gak ada harapan untuk anakmu. Tapi Tuhan bilang, aku mau menjamah anakmu saat ini. Tuhan Yesus mau menjamah anakmu. Dan kau harus terima kesembuhan buat anakmu. Dan kau harus bangkitkan imanmu. Dan Tuhan bilang Tuhan akan mendengar doamu. Dan Tuhan akan menyentuh hidupmu. Dan bahkan Tuhan akan memakai anakmu untuk jadi alatnya Tuhan. Dan Tuhan mau pakai anakmu untuk menyaksikan kebesaran dan kesaksian daripada nama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu. Tuhan berkata untuk ibu ini, jangan engkau malah mengambil keputusan yang salah, tapi kau harus mengambil keputusan yang benar. Kau datang ke hadirat Tuhan, dan kau benar-benar sungguh berdoa, sehingga kau melihat pemulihan terjadi untuk anakmu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, seorang wanita bernama Esther. Persis dengan nama bulan ini, tokoh di bulan ini Esther. Engkau sedang mencari pasangan hidupmu, dan engkau adalah, Tuhan bilang adalah wanita dalam penantian. Kau Esther berasal dari Sumatera. Ya. Dan Tuhan bilang jangan cepat-cepat. Dan jangan tunggu, jangan cepat-cepat harus menunggu. Saya kenapa? Karena kalau pasangan hidup banyak sekali ya Bapak Ibu, nubuatan personal. Jadi saya luar biasa, saya banyak dapat DM mengenai orang-orang yang mencari pasangan hidup. Dan Tuhan bilang kau wanita dalam penantian. Dan Tuhan bilang waktunya tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Dan kau harus berdoa dan kau harus ikuti panggilan hidupmu. Kau menjadi wanita dalam penantian, jangan salah ambil keputusan. Jangan saling ambil keputusan, karena yang terbaik akan Tuhan sediakan untukmu. Dan saat ini kau bekerja di ladangnya Tuhan, dan maka Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Amin. Untuk engkau yang bernama Esther. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, saya juga diakhiri dengan video ini udah cukup 3 daripada Tuhan Yesus sudah memberikan nubuatan 3 untuk 3 orang ini. Percaya dan imani dan rasakan janji Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Amin. Saya mau akhiri video ini, tapi sebelumnya saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang menonton YouTube ini. Kami dari Revival Fire City akan mengadakan acara Purim, yaitu tanggal 22 Maret di Rumah Doa Elim Puncak Cipanas, Jawa Barat. Oleh karena itu, ini adalah pesta Purim Revival Fire City dengan tema Hari Perkenanan dan Pembalikan Keadaan. So Bapak Ibu, saya undang dari manapun Bapak Ibu boleh datang tanggal 22 Maret hari Minggu di Rumah Doa Elim Cipanas Puncak jam 9 pagi. Kalau Bapak Ibu mau tahu informasi lebih lanjut, bisa DM saya di Rara_Syahaan. Kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya alamat, mau tanya jam dan lain sebagainya, Bapak Ibu boleh DM saya. Dan pastikan Bapak Ibu hadir, karena ini ada berkat Purim yang luar biasa. Bapak Ibu akan terima lawatan Tuhan yang dahsyat, dan Bapak Ibu akan terima urapan pembalikan keadaan. Sehingga semua janji Tuhan yang sudah kita bagikan di YouTube ini, Bapak Ibu akan terima, dan untuk Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu, dan kemanapun Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu akan memberikan berkat-berkat yang sama. Haleluya. Demikian video YouTube hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share kemanapun Bapak Ibu pergi, kemanapun Bapak Ibu berada, ke media sosial Bapak Ibu, biar semua orang mendapatkan berkat yang sama Bapak Ibu di bulan Maret. Mumpung masih awal Maret Bapak Ibu, jangan ada kata terlambat. Terima saya berkat, receive saya berkat, dan itu jadi nyata atas hidup Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Oke, saya Rara Syahaan akan mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.